Allahu Akbar, bukan orang lagi nih, ini udah mayat, kata Mas X. Berlarilah dia langsung keluar kan Wak, dan berniat untuk membatalkan simpan pinjam itu karena yang di dalam itu ada karena di rumah itu ada mayat. Tapi Wak, hal ini disangkal sama Mbak Dian. Kalian tahu Mbak Dian malah mengatakan apa? Mbak Dian mengatakan bahwa mamanya masih hidup. Mama saya ini masih hidup ya, belum meninggal. Tiap hari masih saya berikan minum susu, terus saya sisir rambutnya. Jangan ngawur kamu ya Allah, merinding aku. Jangan ngawur kok bilang mamaku mayat. Masih dikasih susu, masih disisir katanya Wak. Nah tapi Wak, perkataan dari Dian ini berbanding terbalik dengan apa yang dikatakan sama pamannya Pak Budianto. Nah Pak Budianto yang pada saat itu tahu Mas X ini ketakutan, langsung diancamnya Wak. Jangan kau laporkan hal ini ke siapapun ya. Itu katanya. Jadi ada nih Wak, saksi yang melihat beberapa bulan sebelum mereka ditemukan mengering, tubuhnya Bu Margareta tuh udah lembek dan macam mayat. Ya Allah. Itu kesaksian pertama Wak. Kesaksian berikutnya yaitu dari petugas pemandu jentik atau jumantik yang memang memeriksa rumah tersebut. Biasanya kan di komplek-komplek tuh Wak, ada tuh semacam survei kualitas air gitulah. Harus diperiksa tuh air-airnya, apakah di genangan air itu ada jentik-jentik yang kelak bakal jadi apa, bibit tumbuhnya nyamuk Aedes aegypti itu penyebab demam berdarah kan. Dicek tuh, harus rutin. Nah di bulan Agustus Wak, petugas jumantik ini datanglah ke rumah Pak Rudianto dan mengecek kamar mandinya mereka. Pada saat itu petugas jumantik ini tidak menemukan keanehan sama sekali Wak. Bulan Agustus ya, masih normal-normal aja. Meskipun pada saat itu dia tidak bertemu dengan semua penghuni rumah. Nah kemudian 1 bulan berikutnya, tepatnya di tanggal 19 September tahun 2022, datang lagi lah si petugas jumantik ini untuk memeriksa kembali tuh kondisi bak mandinya Pak Rudianto. Karena kan memang programnya harus tiap bulan kan Wak. Nah tapi di bulan September ini petugas tidak diperbolehkan masuk. Dimana ketika mereka sudah sampai di depan rumahnya Pak Rudianto ini, mereka langsung diusir sama salah satu penghuni rumah. Dia bilang, maaf Ibu, hari ini nggak perlu masuk ke rumah. Kamar mandiku aman-aman aja kok. Ibu pulang aja. Kalau Ibu nggak percaya, nanti saya kirimkan foto-foto mbaknya lewat WhatsApp ya. Kata salah seorang dari penghuni rumah tersebut Wak. Ya udah, baliklah si petugas ini dengan tangan kosong dan sedikit ada perasaan curiga Wak. Itu saksi kedua. Saksi ketiganya Wak, kesaksian berikutnya ini berasal dari petugas PLN yang hendak memutus kabel di rumah itu, memutus listrik mungkin maksudnya. Maaf. Nah jadi Wak, sejak bulan Agustus menurut Pak Asyung, ketua RT setempat, keluarga ini sudah menunggak membayar listrik. Nah 1 bulan berikutnya, tepatnya di tanggal 5 September 2022, seorang petugas PLN pun datanglah itu ke rumah Pak Rudianto untuk menagih biaya listrik yang memang sudah tertunggak. Dipanggil-panggil lah dari luar kan, permisi Pak, permisi dari PLN, Bapak, dipanggil-panggil sama mereka kan nggak ada jawaban dari dalam. Dah petugas PLN ini pun langsunglah melapor ke Pak Asyung selaku ketua RT. Karena sulit ditemui petugas PLN, Pak Asyung lah yang akhirnya mengirim pesan lewat WhatsApp kepada Mbak Dian dan beliau menginformasikan soal tunggakan tersebut. Dia bilang, Dian, ini kata petugas